warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga semuanya sehat selalu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah hari ini kita ingin sedikit berbagi untuk seluruh orang tua murid, bahkan guru, bahkan dari kepala sekolah dan lain-lain. Itu kita bisa berbagi bersama-sama di sini. Intinya di kegiatan ini adalah kita ingin menginformasikan dan bersinergi dalam hal literasi. Nah, yang pertama kita perkenalkan itu ada Pak Gufron Amirullah selaku CEO CEO REM, membaca 15 menit, relawan membaca 15 menit, dan ada Bu Enik. Bu Enik adalah kepala sekolah Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Selamat datang Bu Enik. Nanti akan berbagi sedikit sedikit pengetahuan untuk kita semua, dan insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh anak-anak kita di rumah, bahkan di sekolah pun kita bisa terapkan semua. Untuk itu kepada Pak Gufron langsung saja, artis kita yang yang sudah melang melintang kemana-mana dalam REM, relawan membaca 15 menit dan gerakan literasi nasional seluruh Indonesia. Kepada Pak Gufron dipersilahkan Pak Gufron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Taufik yang saya hormati, Ibu sekalian, ada kepala-kepala yang hadir pada hari ini, terutama sahabat saya Ibu Khair Ummah dari SD Muhammadiyah. Pagi hari teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk mengeksplorasi hal yang dibutuhkan dalam suasana home learning seperti ini. Tapi beberapa hal penting sekali untuk refresh kembali, untuk menguatkan kita bersama bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini menjadi kontributif ya di sela-sela aktivitas kita. Maka ada beberapa hal yang mungkin kita bisa insert ke dalam aktivitas membaca. Kalau di Jepang itu kabarnya program membaca mereka 10 menit. Tapi kalau untuk di Amerika, karena Indonesia mengadopsi dari Permendikbudnya itu 15 menit. Maka kita menggunakan nama aktivitas ini relawan membaca 15 menit. Relawan membaca 15 menit sudah hadir di 16 provinsi. Terakhir kami melakukan kegiatan kemah literasi di Kalimantan Utara. Ustaz Taufik juga ikutan. Mudah-mudahan tahun depan ini rencananya mau ke Yogyakarta. Nah, yang paling penting ketika kita membacakan read aloud, membaca nyaring, adalah kita bisa menginformasikan berbagai macam keadaban. Karena pengetahuan itu tidak cukup, maka perlu juga dilengkapi dengan keadaban. Penting ketika membaca nyaring ini adalah bagaimana bisa anak bisa terlatih untuk mendengar, untuk berbicara, untuk dapat menuliskan, serta mengungkapkan emosi yang ada pada dirinya. Kabarnya di masa lalu, di puluhan tahun yang lalu, ini kegiatan membaca ini merupakan salah satu kegiatan yang eksklusif. Di Amerika itu, kenapa membaca menjadi sangat eksklusif? Orang-orang Afro-Amerika itu biasanya memiliki budayanya adalah budaya tradisi lisan, dongeng, dan musik. Nah, ini mirip dengan kita ini, tradisi tutur kita tuh sangat kuat ya. Nah, sementara untuk buku dan literasi, ini merupakan properti dari kalangan kulit putih. Kenapa kulit putih mengambil tema buku? Karena ternyata buku ini harganya mahal, sehingga hanya orang-orang yang terdidik serta terpapar budaya yang rekreatif melalui buku-buku cerita yang menyenangkan diambil perannya oleh kalangan orang kaya. Maka terjadilah dikotomi. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini kan kita sudah mulai bisa melaksanakan kegiatan
program literasi dengan sangat baik. Di lapangan itu faktanya adalah literasi itu hanya sekumpul buku yang ditumpuk rapi di perpustakaan. Nah, ciri sebuah peradaban literasi itu adalah banyak dilengkapi dengan buku-buku yang memperkaya wawasan dari anak-anak itu sendiri. Sementara kalau literasi yang masih rendah itu banyaknya buku-buku teks pelajaran yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau mengambil demarkasi, ini ada literasi orang awam, ada literasi yang terpapar dengan literasi sesungguhnya. Nah, itu yang paling penting untuk kita pahami ya dalam situasi kebatinan program literasi di sekolah-sekolah yang kadang mengalami sedikit keluar dari garis ya, dari program literasi yang memiliki banyak manfaat. Yuk, Taufik. Nah, jadi untuk membaca literasi, untuk membaca interaktif ini, Bapak Ibu yang paling utama adalah bagaimana harus mulai memahami beda antara membaca interaktif read aloud dengan mendongeng. Kalau mendongeng itu tidak perlu buku. Nah, biasanya ceritanya di karang-karang. Sementara kalau interaktif, Bapak Ibu tidak perlu kesulitan untuk mengarang-arang cerita karena di dalam begitu banyak buku itu banyak sekali wawasan yang dipesan di sana. Yang kedua adalah membaca interaktif ini, membaca 15 menit, ini agak sedikit berbeda dengan sustained silent reading, membaca mandiri atau membaca dalam hati. Nah, sebagian besar program literasi di sekolah-sekolah itu, ya, terutama yang belum terpapar literasi yang baik, itu biasanya siswa selalu mengadakan kegiatannya membaca senyap di awal, di tengah, atau di akhir pelajaran. Nah, bagaimana mekanismenya? Mestinya kalau pagi itu anak-anak dipacu untuk membaca interaktif. Karena otak lagi memiliki sinaps-sinaps yang baik dalam mengeksplor otaknya dia itu. Nah, sementara untuk membaca mandiri, bagus dilakukan di tengah atau di akhir pelajaran. Sehingga mereka banyak menyimpan kosakata-kosakata untuk keterampilan intelektual individu. Nah, itu yang pertama. Yuk, next. Pak Ustaz Taufik. Lanjut aja, Ustaz Taufik. Next. Ya. Nah, untuk membaca interaktif, langkah yang paling penting adalah persiapan buku. Bapak Ibu sekalian, ini kan banyak buku ya biasanya ya. Kelihatan ya. Ustaz Taufik, kelihatan ya buku yang saya tampilkan ya? Iya, kelihatan. Nah, sekolah mesti melakukan kegiatan leveling book, mengidentifikasi buku mana yang boleh atau bisa dibaca untuk siswa. Ada buku yang mungkin tulisannya sedikit, gitu ya. Itu biasanya diperuntukkan bagi siswa jenjang di kelas rendah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya. Tapi kalau buku-buku itu yang sifatnya banyak tulisan gitu ya. Banyak tulisan. Nah, ini bisa digunakan untuk siswa di kelas tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu sekali membuat buku-buku mandiri ya oleh guru, terutama untuk pembuatan big book, terutama bagi kelas rendah, agar mereka memiliki kapasitas membaca lebih baik daripada sebelumnya tidak menggunakan buku-buku yang layak untuk mereka baca. Itu yang pertama, persiapan buku. Maka carilah buku-buku yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan tingkat jenjang level masing-masing dari anak tersebut. Bisa jadi buku yang tulisannya sedikit, bisa jadi itu ternyata diksi-diksi yang ada di dalam buku tersebut kapasitasnya untuk anak di jenjang level yang tinggi. Ini menjadi menarik. Saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah di SD kelas 5, ada di buku itu ada tulisan terhenyak. Ketika ditanya apa itu terhenyak, banyak anak siswa kelas 5 itu tidak tahu loh makna dari kata terhenyak. Nah, ini menandakan bahwa memang
kemampuan literasi anak-anak kita perlu digenjot terus untuk mengenal begitu banyak pengalaman melalui membaca buku. Yang berikutnya, kita bisa membuat alokasi waktu, karena waktu kita 15 menit di awal pelajaran, di tengah atau di akhir, maka harus dirancang betul bagaimana men-spare waktu-waktu tersebut. Satu buku tidak harus selesai, tapi kalau buku-buku untuk read aloud itu biasanya 15 menit selesai. Tapi tidak harus satu buku itu selesai untuk rentang waktu 15 menit. Anak-anak boleh menggunakan buku yang sama untuk kegiatan literasi itu dalam keseharian mereka. Yang berikutnya membuat pertanyaan. Nah, bagus sekali ketika kegiatan membaca buku ini menjadi jalan untuk melaksanakan kegiatan berbasis higher order thinking skill. Lanjut, Ustaz Taufik. Nah, langkah kedua adalah pramembaca. Nah, Bapak Ibu sekalian, membaca buku itu menjadi menarik ketika bagi siswa-siswa kita di jenjang sekolah dasar ya. Walaupun di jenjang sekolah menengah pertama, bahkan di SMA, saya juga di kampus sering membacakan buku bagi mahasiswa. Memberikan sampul buku, cover bukunya dihadapkan kepada anak-anak itu, ini menjadi sangat menarik sekali. Misalnya contoh di sini, contoh judulnya Jana Tak Mau Tidur. Nanti akan dibacakan ceritanya oleh Bu Henik. Nah, bagaimana anak-anak bisa menghubungkan antara ilustrasi yang ada di sampul dengan pengalaman pribadi mereka atau pernah membaca buku lain yang sejenis dengan itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan sampul bukunya ya, ada adegan, ada orang di belakang, dan ada anak yang di depannya. Nah, kita akan membuat prediksi. Apa isi dari buku ini? Nah, anak-anak bisa dilatih keterampilan memprediksi. Itu yang pertama. Kemampuan prediksi adalah keterampilan generik. Saya ulangi ya. Prediksi adalah kemampuan generik bagi guru untuk masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran yang bermakna. Topik. Ya. Nah, ini covernya misalnya nanti Bu Eni akan membacakan Jana Tak Mau Tidur. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat cover, lanjut aja Ustaz Taufik nggak apa-apa. Ketika kita memperkenalkan cover buku, jangan lupa judul buku, nama penulis, serta ilustrator. Ya, serta ilustrator. Yang berikutnya adalah saat membaca. Saat membaca, karena program ini namanya read aloud, membaca nyaring, maka Bapak Ibu suaranya itu harus agak keluar ya. Tidak berteriak-teriak, nyaring itu kan terdengar ya artinya ya. Nyaring itu terdengar. Jadi ketika Bapak Ibu bisa membuat intonasi, apalagi ditambah dengan ekspresi wajah ya, ini sangat baik sekali. Ketika bersama anak di rumah berdua, maka memang sangat baik sekali nih ketika anak bisa melihat ekspresi dan intonasi suara yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu itu. Atau ketika Bapak Ibu nanti bisa merekam aktivitas membacanya itu, nanti para penonton bisa melihat bagaimana buku itu layak untuk dimiliki oleh para orang tua. Yang berikutnya, jika ada di salah satu cerita itu kita perlu berhenti, maka hentikan ceritanya untuk bertanya kepada siswa ya kejadian-kejadian yang ada di dalam buku itu. Beri kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan tema itu. Maka membaca 15 menit fakta di lapangannya itu bisa sangat panjang sekali prosesnya, mungkin bisa 1 jam ya jika Bapak Ibu punya program membaca khusus, itu anak-anak sangat menikmati proses yang sedang dilakukan. Dan bukan hanya guru yang melakukan ini, siswa secara kemudian juga bisa melaksanakan. Kalau tidak sempat untuk beraktivitas nanti secara tatap muka, maka para siswa bisa melakukan rekaman video untuk dinilai oleh para gurunya nanti di sekolah dalam program home learning. Lanjut.
Nah, ini aktivitas membaca, nanti Bu Eni akan membacakan. Lanjut, Ustaz Taufik. Terus, oh iya, back dulu. Nah, di salah satu adegan misalnya, ketika Jana akhirnya mendengar suara neng nang neng nong teng tang teng tung. Nah, ini bagus sekali memperkenalkan kepada anak-anak untuk melaksanakan kecerdasan musikal. Jadi membaca interaktif itu bedanya dengan mendongeng, ya, dengan mendongeng, anak-anak bisa melaksanakan aktivitas tidak hanya sekedar diam, tapi juga bisa melaksanakan aktivitas gerakan-gerakan yang lain. Apalagi jika Bapak Ibu menggunakan pembelajaran tematik, maka bisa dimasukkan juga pembelajaran PJOK dan lain sebagainya dalam proses kegiatan membaca ini, membaca interaktif. Jadi membaca interaktif bukan sekedar kegiatan membaca saja, melainkan juga bisa diinsert, dimasukkan ke dalam proses pembelajaran yang terjadi di persekolahan. Kalau kegiatan yang sekarang home learning, itu bisa dimasukkan ke dalam tema-tema yang ada, yang terkait dengan materi-materi pelajaran buat anak, mendukung pengalaman belajar yang terjadi di keseharian. Yuk, next. Terus, nanti ada contohnya dari Bu Eni, nanti yang baca. Terus, oke lagi. Nah, yang berikutnya adalah membuat pertanyaan yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang menghubungkan cerita dengan pengalaman pribadi yang mungkin pernah dibaca atau pernah dilihat di lingkungan sekitar sekolah, di lingkungan sekolah maupun di rumah. Contoh pertanyaan misalnya, apa yang kamu bayangkan sewaktu melihat sampul depan dari buku ini? Ini menjadi menarik nih, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan, jika melihat pertanyaan-pertanyaan yang saya tuliskan di sini, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita harapkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang di level 3. Level 3 ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menalar. Menurut Anderson and Cradwell, level 3 penalaran ini kan meliputi dari C4, C5, dan C6. Jadi bagus sekali siswa sejak siswa kelas 1, diperkenalkan bagaimana mereka bisa melaksanakan kegiatan curiosity dalam membuat pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik ini pertanyaan yang bukan sulit ya, pertanyaan yang tidak sulit, tetapi pertanyaan yang dapat memacu mereka untuk mengelaborasi pertanyaan tersebut. Yuk lanjut. Nah, jadi pertanyaan yang baik ini, sekali lagi, pertanyaan yang sifatnya prediktif. Ya, prediktif. Nah, tadi saya sudah kemukakan bahwa prediktif ini salah satu keterampilan generik yang perlu dibekali kepada anak-anak kita agar mampu melakukan proses analisis. Jadi saya yakin betul kalau kita terbiasa melaksanakan kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat prediktif, maka keterampilan anak memiliki kemampuan higher order thinking skill sebagai salah satu ciri keterampilan belajar di abad 21, maka pembiasaan untuk membacakan buku selalu diiringi dengan membuat pertanyaan. Lanjut, Ustaz Taufik. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang bersifat mengambil keputusan. Ya. Misalnya contoh pertanyaannya, menurut kalian mengapa tokoh dalam cerita ini melakukan tindakan itu? Nah, ya. Jadi proses-proses keterampilan inquiry, dari dalam membacakan interaktif itu sangat bisa dimaksimalkan untuk menggali apa yang sudah mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Maka saya secara pribadi menyarankan kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan proses model inquiry ini dalam aktivitas apapun, karena dia bermanfaat terutama pada saat menyajikan sebuah fenomena-fenomena. Next, Topik.
Nah, setelah membaca, nah ini yang menarik nih. Setelah membaca, Bapak Ibu ketika mau memiliki gugus tugas literasi, program-program membaca dari anak-anak tersebut, ya, yang paling utama itu biasanya bisa dibukukan, ya, hasil ekspresi dari hasil bacaan mereka. Mereka bisa menuliskan kembali dalam format mereka sendiri dan format-format itu bisa dikumpulkan, dijadikan sebuah buku. Itu bisa. Atau bisa bermain peran. Dari sebuah buku bisa dibuat musikalisasi, bisa dibuat drama, ya, drama kecil tentang misalnya jagoan dari negeri Syam, kisah menakjubkan Imam Hanafi. Mereka membuat tuh bagaimana akhirnya dibuat menjadi role play. Yang berikutnya bisa menggambar. Nah, gambar kembali yang tema cerita atau membuat cerita baru itu bisa dilakukan. Ya, yang terakhir bisa membuat craft. Ya, bisa membuat art dan craft. Karena salah satu cara untuk membuat keterampilan motorik anak itu semakin baik adalah anak-anak dipacu untuk membuat art dan craft, ya, dalam kegiatan tersebut. Lanjut, Ustaz Taufik. Bapak Ibu sekalian, penerapan membaca interaktif akan semakin baik kualitasnya jika didukung dengan perencanaan yang tepat dan praktik yang sering. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai nih bagaimana mengaplikasikan kegiatan-kegiatan ini. Anak-anak biasanya bisa sangat nyaman sekali itu mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibunya. Sebagai saran, ayah mendongeng atau membacakan buku sebelum tidur, kemampuan meningkatkan tabungan kosakata itu semakin bertambah. Hasil studi Henry Wheeler itu kontak ayah sangat minim sekali di rumah, hanya kurang lebih dari 20 menit. Ya. Nah, ini yang menjadi sangat penting sekali. Sementara memang untuk ibu itu menjadi lebih dominan, ya, karena persediaan kata-kata ibu kabarnya memiliki kurang lebih 20 ribuan kosakata, sementara ayah itu hanya 7.000 kata. Nah, ini bisa menjadi pemantik pintu masuk bagi ayah dan ibu untuk mendampingi anak-anaknya dalam membaca nyaring. Pemodelan tentang read aloud oleh guru, nah ini bisa membantu siswa untuk memahami strategi membaca. Jadi buat para kepala sekolah dan guru-guru yang hadir pada hari ini boleh merekam hasil tersebut. Nanti Bu Enik juga sudah memberikan contoh apa saja yang bisa dilakukan di kegiatan pemodelan berbasis video. Lanjut, Ustaz Taufik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja pengantar dari saya tentang bagaimana Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan membaca interaktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat langsung pemodelannya oleh Ibu Enik dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sidoarjo, Pecangan. Terima kasih Ustaz Taufik sebagai pengantar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Gufron. Kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid. Ini waktunya mungkin sudah habis ya. Kita nanti akan buka baru ya sesuai dengan nomor yang ada. Karena kebetulan saya menggunakan yang free. Jadi kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi sekaligus nanti untuk Bu Eni yang akan menyampaikan contoh untuk membaca nyaring seperti apa. Saya end dulu ya, nanti mungkin dimulai lagi semua ya. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, kita akan lanjut ke pembicara kedua yaitu Bu Enik yang akan mencontohkan bagaimana caranya membaca interaktif, membaca nyaring. Untuk itu waktu kurang lebih
25 menit sampai 30 menit kami persilahkan kepada Bu Enik. Silahkan sambil menunggu yang lain. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan bagaimana membaca nyaring untuk buku yang tadi dipresentasikan sama Pak Gufron ya. Baik, biasanya kalau membaca nyaring, buku itu dihadapkan ke peserta didik kita atau anak-anak yang mau mendengarkan bukunya. Slide-nya dimatikan aja, Ustaz Taufik. Iya, iya. Biar Slide-nya Bu Enik matikan tampil. ya? Oh, boleh, biar boleh, Bu Enik boleh. tampil. Oke, siap. Ayo Bu Enik, silakan Bu Enik. Iya, iya. Jadi buku itu dihadapkan pada peserta didik kita, sehingga anak-anak bisa secara interaktif melihat gambar maupun tulisan yang ada di buku. Jadi kita posisikan dulu agar anak-anak itu bisa melihat dengan baik buku yang akan kita bacakan. Jadi bisa anak-anak di bawah melingkar, gurunya sedikit lebih tinggi dari anak-anak. Baik, saya akan memeragakan Bapak Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi ini Bu Enik bawa satu buku buat kalian. Coba kita lihat sampul depannya. Ya, kalian melihat ada gambar apa di situ ya? Iya, benar sekali. Ada gambar anak kecil. Kira-kira ekspresi anak ini bagaimana ya? Ya, benar-benar. Ada yang marah, sedih. Nah, buku ini berjudul Jana Tak Mau Tidur. Karya Eka Yuliati dan Cike Tania. Nah, kira-kira si anak kecil ini nanti mengalami apa ya dalam buku ini? Iya, apakah anak kecil ini yang bernama Jana? Nah, kita coba lihat lakukan ya lanjutannya. Baik. Jana tak mau tidur. Ayah, aku tak mau tidur. Bacakan buku kesukaanku. Sudah larut malam. Selamat tidur gadis kecil, mimpi indah. Coba lihat ekspresi si Jana. Ya, dia masih nggak mau tidur ya, karena ekspresinya sedih begitu ya. Ya, coba kita lihat lagi. Aku tidak mengantuk. Ning nong ning gung. Teng tong teng gung. Coba ikuti yang mau Enik sampaikan tadi. Bersama-sama ya. Ning nong ning gung. Teng tong teng gung. Suara apa itu? Jana keluar dari kamarnya. Ning nong ning gung. Teng tong teng gung. Ning nong ning gung. Deng dong deng gung. Dia mencari sumber suara itu. Teng tong ting gung. Deng dong deng gung. Neng nong neng gung. Neng nong neng gung. Deng dong deng gung. Wah, ramainya. Teriak si Jana. Semua menari. Menyenangkan sekali. Jana ingin ikut menari. Coba lihat ekspresi si Jana sekarang. Ya, dia tampak gembira. Kenapa dia tampak gembira? Benar sekali. Karena Jana ingin ikut menari.
Dan Jana ikut menari dengan gembira. Ning nong ninggung, teng tong tenggung, ning nong ninggung. Apa yang terjadi berikutnya? Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Kira-kira suara siapa itu? Kita cari tahu ya, suara siapa itu? Lalu keluarlah Rangda. Jana ketakutan dan berteriak. Rangda semakin mendekat. Jana semakin ketakutan. Rangda kesakitan. Jangan sembunyi. Bantu aku, ucap si Rangda. Bantu potongkan kuku-kukuku. Semua kuku-kuku merobek buku-bukuku. Nanti kubacakan buku-buku kesukaanku. Hah? Ternyata Rangda sedang minta tolong. Ya, dan ternyata Rangda gemar membaca buku. Apa yang akan dilakukan Jana? Jana memotong kuku-kuku Rangda dengan berhati-hati. Potong, klik. Potong, klik. Potong, klok. Wah, kuku-kuku Rangda jadi bersih dan rapi. Sekarang, waktunya Rangda membacakan cerita untuk Jana dan teman-temannya. Rangda mulai membacakan cerita. Lalu, tiba-tiba terjadi sesuatu. Apakah itu? Sudah larut malam, selamat tidur gadis kecil, mimpi indah. Nah, anak-anak, tadi Jana sudah melakukan perbuatan baik apa? Iya, benar sekali. Dia sudah membantu memotongkan kuku-kuku si Rangda. Kira-kira kalau kuku Rangda tidak dipotongkan sama si Jana, apa yang akan terjadi dengan Rangda? Nah, sekarang waktunya kalian menceritakan dengan bahasa kalian sendiri tentang apa yang akan terjadi jika Rangda tidak dibantu Jana memotongkan kuku-kukunya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin seperti Mantap, itu ya. Iya, jadi sekali Bu lagi. Enik coba tampilkan coba yang buka halaman berikutnya. Halaman pertama dulu. Terus halaman kedua coba buka. Oke. Di sebelahnya perlihatkan gambar di sebelahnya sudah larut malam. Oke. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan ya. Coba itu di Bu Eni itu gambarnya dilihat ya. Ada sudah larut malam, selamat tidur gadis kecil mimpi indah. Lihat ya di gambarnya. Bu Eni coba berbicara Bu Eni. Biar tampil di tengah. Gimana nih? Nah ya tambah. Bu Eni bacakan yang ini, sudah larut malam. Oke. Sudah larut malam. Selamat tidur gadis kecil, mimpi indah. Oke.
Nah, sekarang halaman terakhir. Nah, halaman terakhir. Sudah larut malam, selamat tidur gadis kecil, mimpi indah. Pertanyaannya buat anak-anak, siapakah Rangda? Nah, itu buat anak-anak menarik tuh, buat dijadikan pertanyaan. Siapakah Rangda? Itu ada anak yang tidak membaca tulisan. Jeli. Tidak membaca tulisan. Coba perhatikan lagi Bu Eni, gambar terakhir. Nah, tulisannya dinaikin dikit biar nggak kebaca. Nah, oke. Nah, siapakah Rangda? Nah, dari gambar ini anak-anak udah tahu loh. Rangda itu ayahnya Jana. Taunya dari mana? Karena di jarinya ada cincin. Nah, coba halaman pertamanya lihat Bu Enik tadi yang ada tulisan yang sama. Nah, ini pengalaman saya keliling ke sekolah-sekolah SD se-Indonesia. Nah, anak-anak itu malah nggak melihat tulisannya loh. Tuh lihat tuh. Karena bapaknya Jana itu pakai cincin tuh. Ya. Nah, ini salah satu keterampilan untuk mengamati, mengobservasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa bagus sekali kegiatan membaca interaktif ini untuk diberikan keterampilan generik, ya, keterampilan generik science, ya, terutama pada keterampilan mengobservasi. Nah, itu untuk kelengkapannya, Ustaz Taufik dari Bu Eni. Beri aplaus buat Bu Eni. Silakan Ustaz Taufik. Masih di mute itu suaranya Ustaz Taufik. Allah, lupa. Ya, tadi ada suara tukang es lewat soalnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Pak Gufron, keren sekali untuk penyampaian tentang membaca interaktif. Jadi Bapak Ibu, untuk membaca interaktif itu kita mungkin sekarang punya konsep yang salah ya. Di awal, di tengah atau di akhir pembelajaran kita hampir sebagian besar itu membaca senyap. Padahal anak-anak itu butuh sedikit ekspresi dan intonasi dari Bapak Ibu guru untuk mencoba untuk biar lebih semangat belajarnya, dan mungkin bisa jadi untuk ice breaking mungkin ya. Bisa jadi untuk ice breaking di tengah-tengah, di sela-sela pembelajaran. Nah, lalu untuk Bapak Ibu guru, mungkin orang tua murid juga semua, mungkin kita bisa klasifikasi untuk bukunya. Jadi jangan sampai kita salah memberikan buku bacaan untuk anak-anak. Karena hampir sebagian besar, mungkin kita semua agak keliru. Kita kasih buku bacaan textbook, yang mungkin anak tidak bisa berimajinasi di dalam kegiatan literasinya. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan dengan tingkat umur mungkin ya, disesuaikan dengan tingkat umur dan disesuaikan dengan kemampuan kita juga sebenarnya. Kadang kita baca ya cuma sekedar baca, tapi tidak bisa menjadikan intonasi dalam hal pembacaan. Nah, untuk Bu Enik sendiri, terima kasih banyak, keren sekali untuk prakteknya. Wah, ini kepala sekolah berprestasi Bu Enik ini dari SD Muhammadiyah. Nah, jadi untuk Bu Enik sendiri, itu mungkin pertama kita harus bisa lebih interaktif sama anak-anak dari yang tadi disampaikan Bu Enik, yaitu kita bisa menghadapkan buku kepada seluruh siswa, entah itu dibuat melingkar, entah itu dibuat kalau misalkan tidak bisa kondisi untuk melingkar, ya di bangkunya masing-masing, di kursinya masing-masing, tetapi bisa saja untuk biar bisa lebih keren lagi, buku itu kita scan satu-satu, kita tampilkan di layar biar semuanya terlihat jelas. Nah, ini sudah bisa menjadi inovasi lah, walaupun cuma jiplak scan doang, tapi ini bisa terlihat oleh semua siswa. Dan yang paling penting adalah untuk membaca interaktif ini kita harus punya ekspresi wajah yang yang sesuai dengan buku dan intonasi bacaannya. Bahkan kebanyakan kita tidak menghiraukan antara koma, titik, tanda seru, tanda tanya dan lain-lain.
Nah, ini untuk interaktif ini, pembaca interaktif ini, itu semuanya harus diperhatikan. Apalagi kalau misalkan kita membacakan bukunya itu untuk anak-anak kelas 1. Nah, ini udah benar-benar harus ekspresif nih, kayak Bu Iis nih. Bu Iis ini harus lebih ekspresif lagi nanti untuk untuk membaca sama-sama kelas 1. Dan di ending akhir bacaan, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa anak-anak tuh bisa berimajinasi. Kayak tadi Pak Gufron yang sempat disampaikan adalah, nah, si Rangga itu siapa sebenarnya? Nah, ada yang ngeh, ada yang tidak ngeh di situ. Nah, mungkin kalau misalkan anak saya pun tadi nggak ngeh kalau cincinnya itu sama ternyata. Nah, jadi di situ ada sedikit untuk membuka wawasan anak-anak juga dari dari kegiatan membaca itu. Oke, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid, Pak Gufron yang kita hormati dan Bu Eni yang kita banggakan. Alhamdulillah mungkin sedikit kali ya kita uji coba permulaan ini, nanti kita permulaan. Jadi ntar next time mungkin ada lagi kita kalau pakai Zoom ini 40 menit, kita pakai yang free nih. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Mungkin nanti next time kita pakai Webex kali ya. Kita pakai Webex, di mana Webex itu pertama kuotanya juga tidak terlalu sedotnya banyak dan bisa unlimited waktunya. Jadi bisa bebas dan bisa banyak juga kapasitas orangnya. Untuk itu Pak Gufron terima kasih banyak. Mungkin dari Pak Gufron ada arahankah untuk guru atau untuk orang tua murid yang sedang mengikuti sekarang? Nanti biar kita simpulkan. Silakan Pak Gufron. Ustaz Taufik yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan orang tua serta Bu Enik. Ini bagus biar Bapak Ibu gurunya mencoba, terus orang tuanya juga melaksanakan aktivitas. Ustaz Taufik mulai saja implementasi, ya, menerapkan apa yang sudah hari ini pelajari. Nanti Bu Enik akan memberikan contoh itu bagaimana merekam hal-hal baik. Juga di Google itu banyak sekali contoh-contoh bagus tentang membaca interaktif. Jangan salah ya, membaca interaktif ini bukan buat cuman SD ya, tapi orang tua sangat senang sekali membacakan interaktif. Jadi banyak read a lot for adults gitu, banyak sekali program-program. Nanti lihat di Google, kalau tidak nanti saya kirimkan salah satu contoh membaca read a lot yang asli dikirimkan dari Room to Read Internasional. Ini Ustaz Taufik, kita mengambil modelnya ini, model Room to Read dari jadi ini berstandar. Itu Bu Eni tadi cara membacanya sudah berstandar dari Room to Read Indonesia. Jadi kita menggunakan pola standar yang ada. Kalau teman-teman lain punya wawasan yang berbeda juga disilahkan. Tapi hari ini kami hanya memberikan contoh dari program read aloud-nya Room to Read Internasional. Nah, cirinya adalah membaca anjing, ya, kapasitasnya itu tidak lebih dari 15 menit. Jadi mudah-mudahan nanti berikutnya teman-teman lain bisa melengkapi buku-buku perpustakaan dengan buku-buku yang bergizi, bukan sekedar buku-buku teks atau buku-buku yang minim, jauh dari kekayaan untuk anak-anak melakukan proses eksplorasi sebuah buku. Nah, kebetulan literasi ini program dari Yayasan Litara. Kalau di offline-nya juga ada, Ustaz Taufik, buku online. Kalau beli bukunya mahal, itu di ini nih ada contoh ya. Di ada gambar gajah nih nanti di App Store ya. Di App Store ya. Oh iya. Di App Store itu Let's Read. Itu ratusan buku yang bisa Bapak, Ibu, guru, dan Bapak orang tua baca. Itu tidak perlu membacakan buku. Cuman memang kendalanya ketika anak tidak terbiasa membaca buku hard copy itu tidak bisa mencium bau aroma buku ya, bau aroma. Tapi kan anak-anak digital sudah terbiasa biasanya menggunakan elektronik. Nah, itu saja Ustaz Taufik. Mudah-mudahan nanti teman-teman orang tua dan guru di MUMA bisa merekam. Nah, Ustaz Taufik bisa bikin festival atau bikin olimpiade atau bikin lomba. Nah, hadiahnya voucher di 212 sembako untuk sebulan misalnya. Mantap. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gufron atas saran dan masukannya.
Mungkin untuk Bu Enik sendiri nih sebagai pelaku ya, kegiatan literasi yang sudah melintang, mungkin ada masukan kah untuk kita semua dan untuk Bapak Ibu guru dan orang tua murid? Silakan Bu Enik. Terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya saya juga masih belajar ya, terus belajar, karena dari kita melihat banyak sumber itu jadi inspirasi tersendiri. Yang pertama, ketika read aloud itu kita harus mengenal suara kita dulu. Jadi biar lebih interaktif itu nada suara kita itu di mana, sehingga ketika memilih suara tokoh itu bisa benar-benar pas gitu. Dan ini dilatihnya gimana ya, kita sering baca aja sendiri gitu depan kaca, kemudian di depan anak-anak di kelas. Jadi kelas itu menjadi satu ruang laboratorium kita untuk melatih membaca nyaring ini. Yang kedua, selalu kita harus ingat adanya 4 hal ketika kita membaca nyaring. Yang pertama, prediksi. Prediksi itu bisa dari awal sampai akhir, kemudian kosakata tanda baca. Saya tadi tidak mempraktikkan ketika satu kosakata saya tutup, kemudian menanyakan pada anak-anak karena saya menghitung waktu untuk kita berinteraksi ini. Nah, kemudian selain kosakata tanda baca, pemahaman. Nah, pemahaman itu bisa kita lakukan ketika kita menanyakan pada anak-anak tentang isi cerita itu. Jadi tidak harus rangkuman itu dipahami harus menuliskan gitu, karena mengingat jenjang kelas yang kita ajar ya. Kalau kelas 1 anak-anak masih ada yang tidak bisa menulis. Nah, ketika kita menanyakan siapa tokoh tadi yang kita bacakan, misalnya Jana. Nah, itu berarti anak-anak sudah memahami. Kemudian yang terakhir selain pemahaman adalah merangkum. Nah, bentuk merangkum ini bisa beragam juga. Nah, ini nanti biar Pak Gufron di sesi berikutnya 4 hal itu seperti apa sih praktiknya ketika membaca nyaring. Jadi sebelum membaca nyaring kita benar-benar menyiapkan dulu buku yang benar-benar dibutuhkan kelas kita. Yang kedua, kita benar-benar menyiapkan 4 hal itu agar ketika kita menyampaikan itu bisa lebih baik dan lebih interaktif. Sekali lagi Bapak Ibu terus mencoba seperti itu. Hanya itu kuncinya untuk bisa membacakan buku dengan lebih baik. Terima kasih, itu saja dari saya. Iya, terima kasih Bu Enik dan Pak Gufron. Oke, Bapak Ibu, semoga wawasan baru tentang membaca nyaring, read aloud ini bisa menjadi referensi kita untuk anak peserta didik kita dan anak-anak kita di rumah. Untuk itu, terima kasih. Mungkin cukup kali ya Pak Gufron ya. Mungkin next time kita akan buat lagi, Bu Enik juga kita nanti akan buat lagi. Sekaligus ajang silaturahmi juga, karena kita sudah lama tak berjumpa, sudah 1 bulan. Jadi, terima kasih kepada kedua pembicara kita yang luar biasa, Pak Gufron dan Bu Enik. Mungkin saya cukupkan. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enik. Semuanya Bapak Ibu. Ya.